Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman mungkin pernah mengalami setelah melakukan penggantian media tanam aglonema, aglonemanya malah layu. Dan itu mungkin saja terjadi. Ada beberapa alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa aglonema malah layu setelah dilakukan penggantian media. Alasan utama kita melakukan penggantian media tanam adalah untuk menjaga kesehatan tanaman. Karena media tanam yang sudah lama itu biasanya sudah zat haranya sudah berkurang dan kadang kadar keasaman sudah lebih tinggi dan kemudian patogennya sudah mulai banyak. Dan juga media tanam yang terlalu lama biasanya sudah terlalu padat, sehingga tidak lagi poros. Nah, jika kondisi ini terus dibiarkan, itu bisa membuat si tanaman menjadi sakit. Akar-akarnya bisa membusuk, lalu kemudian bisa menular ke batangnya. Nah, untuk mencegah hal itulah kita melakukan penggantian media tanam. Tapi terkadang setelah melakukan penggantian media tanam, yang ada justru tanamannya menjadi rusak atau menjadi sakit. Ada 3 alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama adalah dari media tanamnya. Kalau teman-teman menggunakan media tanam yang belum siap untuk digunakan, masih bersifat panas, atau kalau dia kompos, proses dekomposisinya belum tuntas, maka kalau teman-teman gunakan media tanam yang seperti itu, di dalam pot dia akan terus melanjutkan proses dekomposisinya. Nah, hal itulah yang membuat si tanaman menjadi layu. Karena selama proses pengomposan atau fermentasi itu, si media itu dia mengeluarkan hawa panas atau hangat. Dan itulah yang kemudian membuat si akarnya layu, kemudian membusuk. Karena si akarnya tidak bisa mencari makanan, tentu saja akhirnya daun-daunnya pun ikut layu. Yang kedua, tanaman mengalami stres pada saat penggantian media tanam. Salah satu tips untuk mengurangi stres pada tanaman pada saat penggantian media, kalau saya melakukan dengan cara menyisakan media tanam yang melekat di sekitaran akarnya. Jadi yang saya buang itu hanya yang di pinggir-pinggirnya, sementara yang dekat, yang melekat di akarnya itu tidak saya habiskan. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih sekitar 3/4-nya kita buang, yang 1/4-nya kita sisakan melekat di akar tanamannya. Dengan masih adanya akar-akar yang menempel pada media tanam, itu biasanya membuat si tanaman tidak terlalu stres. Karena untuk dia bisa melakukan perannya untuk mencari makanan, dia harus menyatu dulu dengan media tanam. Sehingga kalau penggantian medianya kita lepas dulu semua media tanamnya, si akarnya ini harus menyesuaikan dulu dengan media tanam yang baru. Nah, terkadang itulah yang membuat si tanaman ini stres. Hanya saja kalau media tanamnya bagus, itu stresnya tidak terlalu lama, jadi tidak masalah. Yang ketiga, tidak menyiram tanaman setelah dilakukan penggantian media tanam. Apalagi kalau media tanam yang teman-teman gunakan itu kering, jika tidak disiram seketika setelah penggantian media, sangat mungkin tanamannya menjadi stres. Karena zat hara yang terdapat di dalam media tanam itu, dia baru bisa diserap oleh akar tanaman dengan bantuan air. Air menyediakan energi untuk mengangkut zat-zat nutrisi yang ada pada media tanam, dari akar, lalu ke batang, lalu ke daun untuk proses fotosintesis. Karena itu terkadang saya juga suka memberi tatakan pada dasar pot setelah melakukan penggantian media tanam. Tujuannya agar media tanamnya itu tidak kering, sehingga si tanaman tidak mengalami dehidrasi. Nah teman-teman, ketiga hal itulah yang sangat mungkin membuat si tanamannya layu setelah dilakukan penggantian media tanam.
Jadi kalau teman-teman ingin melakukan penggantian media tanam, pastikanlah ketiga hal itu terpenuhi. Yang pertama, media tanamnya, karena bagaimanapun juga awal dari kesehatan si tanaman itu adalah dari media tanamnya. Yang kedua, hindari untuk membuat stres si tanaman pada saat penggantian media tanam. Seperti tidak membiarkan akar tanaman lepas dari media tanamnya terlalu lama sehingga kemudian mengering. Yang ketiga, segera lakukan penyiraman setelah penggantian media tanam. Karena dengan segera melakukan penyiraman, akar akan cepat menyatu dengan media tanam, sehingga dia akan cepat bekerja untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam media tanam. Nah, satu tambahan lagi, penggantian media tanam ini sebaiknya dilakukan di sore hari. Karena kalau teman-teman melakukan penggantian medianya di pagi hari, kemudian di siang harinya panas terik, itu juga bisa membuat si tanamannya stres. Walaupun kita sudah tempatkan di tempat yang teduh, hanya saja hawa panas dari sekitarannya itu juga bisa mempengaruhi si tanaman dan membuat dia layu. Jadi kalau menurut saya, waktu repotting yang terbaik itu adalah di sore hari. Karena setelah itu malam hari udaranya lebih dingin dan membuat si tanaman lebih rileks. Biasanya kalau tanaman itu sehat, walaupun kita tidak tempatkan dia di tempat yang teduh setelah penggantian media tanam, tapi karena dia tidak sempat mengalami stres, dia tetap baik-baik saja walaupun kemudian kita tempatkan di tempat biasanya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan saksikan terus video-video berikutnya ya. Dah.